Innalillahi wa inna roji'un. Dunia hiburan Indonesia kembali berduka dengan kepergian Nina Carolina yang lebih dikenal sebagai Mpok Alpa meninggal dunia di rumah sakit. Setelah 3 tahun mengidap kanker yang ia sembunyikan dari banyak orang, hal inilah yang membuat banyak orang terkejut mendengar kabar duka ini. Kepergian komedian yang presenter berbakat ini meninggalkan kesedihan mendalam bagi rekan sesama artis dan publik yang mengenalnya sebagai sosok penuh tawa dan kehangatan. Raffi Ahmad dan Irfan Hakim mengungkapkan ucapan bela sungkawa atas kepergian sahabat untuk selamanya di usia yang masih relatif muda, 38 tahun. Beginilah kondisi haru keluarga, sahabat merasa kehilangan orang tercinta saat tiba di rumah duka. Berduka cita berpulang keramatullah sahabat kita Nina. Emang Mpok Alpa udah sakitnya udah lama, tapi kita nggak boleh kasih tahu siapa karena memang almarhumah sendiri masa hidupnya sudah kira-kira 2 tahun 3 tahun ini melawan kanker, dan bukannya kita menutupi karena dari pihak keluarga dan dari pihak Nina juga nggak mau kasih tahu siapa, tapi kita selama 2 tahun ini alhamdulillah kita menyimpan rahasia itu dan kita mensupport terus. Jadi Mpok Alpa itu sudah melakukan perawatan dan juga pengobatan sampai balik ke Malaysia, sampai di Jakarta juga, dan intinya sih kita dengan sosok rumah kita doakan. Ya, sebagai sahabat, Raffi dan Irfan sebenarnya sudah mengetahui penyakit yang diderita Mpok Alpa sudah sekitar 3 tahun ia menjalani pengobatan. Namun Mpok Alpa sendiri lebih memilih untuk merahasiakan kondisi kesehatannya dari rekan artis dan publik. Sebelum hamil anak kembar, Mpok Alpa sudah sakit kanker. Selama ini, Raffi dan Irfan menjaga privasi Mpok Alpa. Keputusan ini mencerminkan sifat Mpok Alpa yang selalu ingin tampil ceria dan profesional di depan kamera meskipun sedang menghadapi cobaan berat. Saat syuting, Mpok Alpa terkadang menunjukkan rasa sakitnya di balik kamera. Namun, ia sama sekali tidak ingin penyakitnya diketahui oleh orang lain, sehingga Mpok Alpa berusaha terlihat tegar dan sehat saat kamera mulai merekam kembali. Sahabat, rekan-rekan artis, dan penggemar kini mengenangnya sebagai pribadi yang tulus dan inspiratif yang mampu menyembunyikan penderitaannya demi menjaga senyum di wajah orang-orang sekitarnya. Sama kan seperti abang-abang yang di sini pasti semuanya shock kan. Kayaknya aku aja bangun pagi langsung dapat kabar, bener, masa sih kayak nggak percaya, kayak bener gak sih, kayak masih kira ini pasti bohong nih gitu kan, pasti biasa kan ada berita-berita yang bikin bohong gitu kan. Ternyata pas aku chat lagi ke Anwar bilang bener, langsung kayak kaget kan, wah kok bisa gitu, sakit apa? Aku aja nggak tahu kalau dia itu ada kankernya, nggak tahu karena selama syuting sama Mpok itu dia selalu selalu ceria, dan nggak pernah kasih tahu kalau aku sakit loh, nggak pernah gitu. Makanya aku kayak kaget aja gitu. Terakhir ketemu kapan? Beberapa bulan lalu, dan waktu itu kalau nggak salah ketemu dia tuh dia pakai wig, udah pakai wig ya. Sempat menanyakan nggak mungkin? Enggak, aku nggak, malah aku pikir kayak mungkin fashion gitu kan. Ya aku kan positive thinking aja, nggak pernah kepikiran kalau dia bakal sakit gitu. Nggak tahu, malah aku jujur nggak tahu sama sekali. Kenalan lama seperti apa sih? Baik, orangnya baik, positive vibe, terus seru. Pokoknya di mana kalau syuting sama dia itu selalu happy. Sama semua ini, karena saya pikir dia selalu sehat, selalu ketawa, nggak pernah mengeluh apapun. Kita tuh syuting pasar ke pasar, keluar panas gitu ya. Kadang-kadang aku aja kepanasan tapi dia nggak pernah ngeluh. Itu ternyata memang sudah sakit gitu, tapi dia nggak pernah ngomong apapun gitu, atau minta tolong Sri bantuin ini atau apa, nggak pernah sama sekali, sampai saya baru tahu ternyata memang sudah lama sakitnya. Jadi ya aku bersama dengan keluarga Papa minta membayar batin, mudah-mudahan Papa semua kebaikannya. Ini sama tetangga aja sayang banget, tetangga yang sini selalu dibantu per bulan sama dia, banyak banget yang sayang sama dia seputar sini, karena apapun rezekinya dia, rezeki orang-orang sini gitu. Jadi udah pasti banyak yang kehilangan Papa, jadi saya juga kehilangan karena dia tempat cerita saya juga. Jadi
mudah-mudahan diberikan ke lapangan di dalam kubur, mudah-mudahan semua kebaikannya yang saya lihat sendiri gitu, betapa baiknya ini pakai TV coba ditanya nih, dibayarin semuanya. Jadi baiknya ketika dia nggak punya uang nggak bilang, tapi kalau punya uang dibagi-bagi sama dia. Jadi mudah-mudahan semua kebaikannya dinilai lebih sama Tuhan. Jadi makasih ya teman-teman udah hadir, mudah-mudahan semua doanya untuk Mpok Alpa. Mpok Alpa meninggalkan suami dan 4 orang anak, dan yang paling terakhir adalah anak kembar yang diberi nama Raffi Ahmad Darmadinah dan Rafah Ahmad Darmadinah. Mereka lahir pada Senin 7 Oktober 2004 lalu dan saat ini masih berusia 10 bulan. Ya nggak kebayang nambah anak lagi. Sebenarnya sih Mpok Alpa target emang kan punya 4 anak. Pengen punya anak 4 itu kayak nurunin ke orang tua. Update-nya sekarang si kembar sehat, makin kemari makin kesono ya, makin pinter, berat badannya makin gede. Pokoknya yang penting sehat dulu. Terus neneknya juga luar biasa, yang namanya laki-laki ya udah bismillah aja biar emaknya sehat aja pokoknya. Pokoknya Raffi sekarang makin lincah intinya gitu. Perkembangannya makin bagus banget. Nambah anak kembar ini rezekinya alhamdulillah wa syukirillah, maksudnya ya Masya Allah luar biasa. Kita udah dikasih rezeki anak aja tuh luar biasa. Ini dikasih rezeki anak sama Allah 2 kali lipat ibaratnya ya. Ditambah lagi rezeki yang Allah sebelumnya kasih. Sampai sekarang kan kalau kata orang gini, takut punya anak rezekinya yang gak ada. Jangan pernah takut. Anak udah diatur sama Allah, rezeki juga udah diatur, hidup mati semuanya udah diatur sama Allah. Jadi jangan pernah takut yang namanya takut sama rezeki. Jadi kita nikmatin aja alhamdulillah, bismillah. Makanya kehadirannya si Raffi Merapa ini menurut gue ya Allah luar biasa banget sih. Ya maksudnya kayak ya Allah, ini momen ini akhirnya gue alamin loh, punya anak kembar, rezekinya juga kembar, alhamdulillah Masya Allah. Maksudnya bersyukur banget gitu maksudnya. Dikenal masyarakat sebagai seorang seniman serba bisa, ia sering muncul di layar televisi sebagai presenter, komedian, bahkan penyanyi dangdut. Mpok Alpa pertama kali mencuri perhatian publik pada tahun 2018 lalu melalui video curhatannya yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, ia dengan logat Betawi yang khas mengungkapkan keinginannya untuk diajak ke supermarket oleh sang suami, Aji Darmaji. Video itu tidak hanya menghibur, tapi juga mengantarkannya ke panggung hiburan nasional. Sejak saat itu, Mpok Alpa menjadi salah satu figur ternama di industri hiburan. Tampil berbagai acara televisi dan meraih hati penonton dengan humor serta kerendahan hatinya. Sebelum terkenal menjadi komedian dan pembawa acara, Mpok Alpa merupakan seorang penyanyi dangdut sejak duduk di bangku SD. Dia bernyanyi dari panggung ke panggung, meskipun karirnya melejit secara tiba-tiba, Mpok Alpa mampu mempertahankan popularitasnya hingga akhir hayat. Ia dikenang sebagai sosok yang selalu menghadirkan keceriaan, bahkan di tengah perjuangan pribadinya melawan penyakit. Sebelum tutup usia, Mpok Alpa sempat mengurai harapannya untuk karir dan anak-anaknya. Ia mengingatkan untuk tak sombong dan rakus. Iya, harapan untuk harapan di karir, doain buat Mpok Alpa biar sehat terus, buat masyarakat semua yang nonton hari ini, minta doanya Mpok Alpa sehat, keluarga sehat, dan juga Mpok Alpa masih tetap eksis di dunia hiburan, tetap menghibur semua masyarakat yang ada di Indonesia. Doanya itu untuk karir Mpok Alpa, doanya buat anak Mpok Alpa, digital nggak akan pernah dilupakan. Digital ini bakalan ada pesan-pesan buat anak Mpok Alpa dari Kak Sherly, Petong, buat Raffi Rapa, buat anak-anak mami sehat terus, tetap jangan pernah sombong, sayang-sayang sama keluarga, jangan ada ribut-ribut sama keluarga, jangan. Pokoknya kalian mami doain menjadi orang yang sukses, semuanya sukses dari anak pertama, kedua, 3 dan 4. Pokoknya buat doa yang terbaik dari mami buat anak-anak mami, I love you. Pokoknya nggak pernah putus sampai akhir hayat.